Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal, Zat yang masih memberikan kesempatan kepada kita, masih membangunkan kita dari lalapnya tidur kita, sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa, terutama tentunya adalah aktivitas ketaatan kepadanya, yang sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya dan semua pengikutnya yang setia mengikuti syariatnya, yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini ya kita di tanggal 10 bulan Muharram, ya, bulan Syuro, yang populer dengan sebutan hari Asyura, ya. Hari Asyura, makanya sebagian diambil suronya, ya, Asyura, ya. Mungkin bulan Syuro itu diambil dari Asyura, ya, sehingga disebut bulan Syuro. Hari yang ke-10 ini hari yang istimewa, ya. Hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu terjadi pada hari Asyura ini, pada tanggal 10 Muharram. Dan bagi kita, ya, disunnahkan untuk berpuasa, ya. Termasuk kemarin tanggal 9, sekarang tanggal 10-nya. Ya, kemarin Tasu'a, sekarang Asyura, dianjurkan untuk berpuasa. Yang dulunya, ya, puasa Asyura itu wajib. Di awal Islam puasa Asyura itu wajib. Kemudian setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka Asyura ini menjadi sunnah. Namun demikian, ya ini sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Makanya kemudian para ulama menjelaskan bahwa puasa Asyura dianjurkan untuk tetap dilakukan meskipun sedang dalam safar. Kita tahu bahwa safar, yang perjalanan, itu menjadi rukhsah bagi seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan. Artinya boleh untuk tidak puasa Ramadan kalau dia sedang dalam perjalanan. Tapi untuk Asyura itu dianjurkan untuk tetap berpuasa meskipun sedang dalam perjalanan. Kenapa? Karena kalau bulan Ramadan dia dalam perjalanan dan tidak puasa, bisa diganti di hari-hari yang lain. Sedangkan Asyura nggak ada gantinya, nggak ada qadha gitu. Tidak ada qadha bagi Asyura, makanya dianjurkan untuk tetap berpuasa. Karena kalau sudah lewat sudah nggak bisa diganti. Berbeda dengan Ramadan. Kalau Ramadan karena ada udzur seseorang tidak berpuasa, dia bisa menggantinya di hari-hari yang lain. Tapi Asyura tidak ada. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, Asyura itu kan di bulan Muharram, ya. Maka terkait dengan bulan Muharram ini awal bulan dalam kalender Hijriyah, maka sedikit kita membicarakan seputar masalah ini. Ya, kita tahu bahwa dulu itu ya belum ada tahun, ya. Belum ada tahun, bulan sudah ada. Bulan sudah ada dan 12 gitu. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Taubah 36, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dan itu ketetapan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Maka itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Nah, 4 bulan. Jadi dari 12 itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu disebutkan dalam hadis ya. Salas mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu berurutan. Kemudian Rajab yang itu menyendiri di tengah tahun ya. Jadi awal dan akhir bulan, awal dan akhir tahun diawali dengan bulan haram. Akhirnya pun bulan haram. Awalnya kan Muharram ya. Itu bulan haram. Akhirnya bulan Dzulhijjah juga bulan haram. Kemudian di tengah ada Rajab. Ada Rajab. Yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah. Jadi ada 4 bulan yang haram. Nah, jamaah dari Allah. Jadi dalam 1 tahun ya dari dulu 12 bulan. Sehebat apapun misalnya orang sekarang mau mengadakan atau mau meringkas bulan misalnya menjadi 10 bulan saja dalam setahun, ya nggak bisa, karena sudah seperti itu. Jadi setahun itu 12 bulan. Nah, dulu itu belum ada namanya tahun. Makanya ketika misalnya Nabi lahir menurut Hijriah tahun berapa? Ada yang tahu? Tahun berapa Nabi lahir? Nggak ada nomor gitu kan, tapi tahun gajah, karena waktu dulu gitu kan. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu dilihat dari peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Nah, yang terjadi pada saat Nabi lahir, peristiwa besar adalah ya penyerbuan Ka'bah oleh Abrahah dengan pasukan gajah. Makanya disebut Amul Fil, tahun gajah. Jadi Nabi lahir tahun gajah ya, tahun gajah. Jadi belum ada. Nah, karena itu maka di saat kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, salah seorang gubernurnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang beliau menjadi gubernur Basrah ya, gubernur di Irak. Itu beliau mengeluhkan karena ketika ada surat dari khalifah, dari pusat ya, dari Umar ibn al-Khattab, beliau itu membaca surat, ada bulannya, bulan Sya'ban misalnya, tapi ini tahun mana? Sya'ban yang mana? Sya'ban tahun ini apa Sya'ban yang tahun yang sebelumnya? Sehingga sulit untuk mengidentifikasi surat tersebut. Ini surat kapan? Ini perintahnya ini harus kapan dijalankan misalnya? Ada bulannya gitu kan? Ada bulannya, tapi tidak ada tahunnya. Nah, kemudian karena keluhan itu beliau sampaikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar pun mengumpulkan para sahabatnya. Artinya usulan dari Abu Musa ini diterima ya, untuk kemudahan. Maka beliau pun mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Kemudian disepakatilah bahwa awal tahun dalam kalender Hijriah itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Meskipun ya sempat ada usulan gitu kan, ada yang mengatakan dimulailah dari kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan dimulai dari diutusnya Nabi sebagai Nabi ya. Tapi kemudian disepakatilah usulan Ali radhiyallahu anhu yang mengusulkan bahwa penanggalan tahun Hijriah itu dimulai dari peristiwa hijrah. Kemudian juga disepakatilah awal bulannya adalah bulan Muharram. Jadi pada awalnya belum ada. Jadi baru ada di zaman Umar. Baru ada ditetapkan tanggal. Jadi di zaman Umar itu hijrah Nabi itu sudah berlangsung, artinya sudah berlangsung selama 17 tahun. Berarti ketika Umar menetapkan tahun atau kalender Hijriah tersebut, jadi dari peristiwa hijrah itu sudah 17 tahun. Berarti 17 tahun dari peristiwa hijrah baru ditetapkan penanggalan Hijriah. Nah, dari situ kemudian berlaku sampai
Sekarang sudah tahun berapa? 1447 Hijriah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentunya bagi kaum muslimin ya, itu bukan sekedar tanggal gitu. Tapi ini sangat urgen dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena semua ibadah yang terkait dengan tanggal, yang terkait dengan bulan, itu semuanya menggunakan tanggal Hijriah, bukan tanggal Masehi. Hitungan bulan misalnya itu Hijriah, hitungan tahun itu tahun Hijriah, bukan Masehi. Meskipun ya tentunya kita lebih kenal dengan bulan-bulan Masehi daripada bulan-bulan Hijriah, lebih kenal dengan tanggal Masehi daripada tanggal-tanggal Hijriah. Kita kenal misalnya tanggal merah, tanggal berapa, itu lebih hafal gitu kan, lebih hafal kapan awal bulan, kapan akhir bulan, itu hafal semua gitu kan, hafal semua ya. Apalagi orang-orang yang gajian memang ya sangat hafal, ini tanggal sekian, tanggal sekian. Padahal yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah semuanya dalam kalender Hijriah. Orang lebih hafal kalau misalnya ditanya gitu kan, ditanya tentang bulan-bulan dalam penanggalan Masehi, itu hafal dari Januari, hafal gitu kan, tanpa ada keraguan sedikit pun hafal. Tapi kalau ditanya bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijriah, mesti mungkin agak mikir dulu, bulan apa ya gitu kan. Misal dari mulai Muharram saja, Muharram, Safar, habis Safar apa? Tuh kan. Kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei mesti lancar gitu ya. Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau habis Ramadan lancar ya. Habis Ramadan bulan apa? Syawal, itu pasti. Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya artinya kalau kita mau ngetes satu-satu misalnya lebih lancar Masehi ya memang seperti itu gitu. Karena memang itu yang banyak dipakai. Jadi banyak kaum muslimin bahkan bisa jadi ada yang nggak hafal gitu bulan-bulan Hijriah tersebut. Padahal ini penting karena ini terkait dengan peribadahan, itu semua terkait dengan Hijriah. Tanggal semua dengan tanggal Hijriah. Contoh misalnya ibadah zakat. Zakat kan rukun Islam ya. Nah, ibadah zakat kan syarat zakat. Di antara syarat zakat untuk harta misal seperti emas, perak, kemudian uang, kemudian ternak ya, binatang ternak. Kemudian juga bisnis ya, zakat perdagangan misalnya orang yang berbisnis, itu kan ada syarat pertama nisab, batas minimal kepemilikan harta tersebut ya. Kemudian nisab itu sudah berputar 1 tahun, sudah berlalu 1 tahun. Nah tahunnya ini adalah tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Jadi 1 tahun itu tahun Hijriah. Dan antara tahun Hijriah dan tahun Masehi kan ada selisih hari, bisa 10 sampai 11 hari ya, 10 atau 11 hari, artinya ada selisih. Nah yang jadi patokan adalah hari-hari dalam tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Contoh misalnya ada seseorang yang dia memiliki harta yang wajib dizakati, misalnya uang atau emas misalnya. Nah ketika dia misalnya berpatokan dengan bulan Masehi, misalnya dia menetapkan tanggal Masehi, katakanlah misalnya tanggal 15 Januari misalnya, itu kan, misal 15 Januari dia tetapkan. Nah dia kemudian berniat zakatnya nanti 15 Januari di tahun yang akan datang misalnya. Padahal kalau menurut ya kalender Hijriah misalnya, berdasarkan kalender Hijriah ya sebelum itu gitu kan. Misalnya tanggal 5 Januari itu sudah wajib zakat. Nah masalahnya adalah ketika misalnya tanggal 5 Januari itu secara kalender Hijriah sudah wajib zakat. Nah dia nunggu nanti tanggal 15 karena menurut perhitungannya tanggal 15. Nah ketika terjadi sesuatu qadarullah wa masya'a fa'al, misalnya uangnya dicuri orang, dan dia belum mengeluarkan zakat karena dia berpatokan nanti zakatnya tanggal 15 Januari. Nah padahal di tanggal 5 sudah wajib zakat
menurut kalender Hijriah. Uangnya dicuri orang sehingga hartanya habis atau nisabnya kurang misalnya. Maka itu menjadi tanggungan dia, menjadi hutang. Karena dia sudah wajib mengeluarkan zakat tapi dia tunda, dia belum mengeluarkannya, maka jadi hutang. Berbeda kalau misalnya kejadian pencurian tersebut misalnya tanggal 1 Januari. Artinya berdasarkan kalender Hijriah dia belum wajib zakat karena belum 1 tahun. Maka ketika terjadi seperti itu dia tidak ada tanggungan apapun karena pas 1 tahun hartanya tidak ada. Jadi tidak menjadi hutang, tidak menjadi tanggungan dia, tidak menjadi beban dia karena ya sebelum waktunya tiba hartanya sudah tidak ada atau nisabnya sudah kurang gitu kan. Nisabnya sudah kurang maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, jadi ini penting hal seperti ini. Itu kan kaitannya dengan penanggalan Hijriah. Jadi 1 tahun, tahunnya itu tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Kadang ya saya pernah mendapatkan poster di jalan itu, ini mau awal tahun, yang wajib zakat gitu kan, yang wajib zakat gitu kan, ini sudah mau awal tahun. Jadi dikira kalau zakat itu ya kalau tiap tahun baru gitu ya, tahun baru itu wajib zakat. Ya tahunnya juga tahun Masehi gitu kan. Jadi tahun Masehi ini awal tahun gitu, ini awal tahun, maka jadi mengingat, ya bagus sih mengingatkan maksudnya, mengingatkan bagi orang-orang yang wajib zakat, tapi dia ngitungnya tahun Masehi. Jadi seakan-akan zakat itu awal tahun Masehi gitu kan, awal tahun. Ya awal tahun itu bukan awal tahun baru gitu kan, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah, tapi 1 tahun dari kepemilikan harta itu. Dan kepemilikan harta tiap orang kan bisa berbeda-beda gitu kan. Bisa jadi misalnya si fulan di bulan Syaban, yang ini bulan Ramadan, yang ini misalnya bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Jadi tidak akan sama. Tidak akan sama. Jadi bukan perhitungan pertama, bukan berdasarkan tahun Masehi atau tahun Syamsiyah ya. Jadi kalau Masehi itu disebut juga tahun Syamsiyah, bulan-bulan Syamsiyah karena berdasarkan peredaran matahari. Sedangkan kalau Islam kan berdasarkan peredaran bulan, maka disebut juga bulan-bulan Qamariyah ya. Bulan-bulan Qamariyah. Jadi artinya 1 tahun Hijriah dan 1 tahun Masehi itu ada selisih. Ada selisih. Nah, makanya termasuk misalnya usia seseorang itu sebenarnya yang jadi patokan adalah berdasarkan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Makanya kata Nabi SAW ketika beliau menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu yang jadi patokan kalender Hijriah, bukan Masehi. Makanya ketika misalnya sekarang ada orang usianya 35 tahun, itu sejatinya bukan 35 tahun, tapi ya tambah 1 tahun misalnya, pasti 36 tahun. Orang sekarang sudah 65 tahun, tambah 2 tahun gitu kan, berarti 67 tahun misalnya. Karena itu ada selisih gitu kan, ada selisih hari, dan itu yang jadi patokan. Yang jadi patokan, yang jadi standar dalam hal ini adalah kalender Hijriah. Meskipun ya tentunya yang banyak dipakai saat ini adalah berdasarkan standar kalender Masehi. Usiamu sekarang berapa? Ya, misalnya 65 tahun, 70 tahun, ya bisa jadi lebih gitu kan. Lebih bisa jadi 2 tahun lebihnya gitu. Seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, jadi terkait dengan zakat ya ada kewajiban haul, artinya nunggu harta itu nisab, yang sudah nyampe nisab itu sudah berusia 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya ya. Nah, kemudian puasa misalnya seperti puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9, Masya Allah ya. Bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah. Nah, Ramadan itu kan bulan Hijriah, maka yang jadi ketetapannya ya Ramadan gitu kan. Adapun bulan Masehi hanya mengikuti, menyesuaikan. Jadi patokannya adalah ya bulan Ramadan. Jadi berpuasa itu dari 1 Ramadan sampai akhir bulan gitu kan. Akhir bulan bisa 29, bisa 30 gitu. Tergantung. Tapi yang jelas itu yang jadi patokan. Misalnya juga ada puasa yang sunnah.
Ada puasa Ayyamul Bid kan. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Bulan apa? Januari, Februari? Kan bukan ya. Semua adalah berdasarkan kalender Hijriah. Maka itu tidak harus dipahami ya. Karena kita melakukan ibadah itu berdasarkan penanggalan itu tanggal Hijriah. Kemudian juga ada puasa, termasuk sekarang kan puasa Asyura ya. Tanggal 10 apa? 10 Mei, Juni, Juli kan bukan gitu kan. 10 Muharram ya. 10 Muharram. Ada puasa Arafah misalnya. Tanggal berapa? 9 bulan Februari. Bulan Dzulhijjah gitu kan. Semuanya berdasarkan kalender Islam gitu. Kemudian juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya 6 hari ya bulan Syawal gitu kan. Harus di bulan Syawal, bukan di bulan yang lain. Artinya bukan di bulan misalnya dengan bulan-bulan Masehi, bukan. Semuanya berdasarkan kalender Hijriah. Itu dalam puasa. Kemudian juga ibadah haji misalnya. Ibadah haji di bulan apa? Bulan Dzulhijjah kan. Bulan Dzulhijjah. Ya, prosesinya kan mulai tanggal misalnya tanggal 8 gitu kan sampai tanggal 13 kalau mau yang sempurna sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Semuanya itu kalender Hijriah. Nggak bisa misal haji orang menetapkan haji dengan tanggal-tanggal yang selain Hijriah, artinya bukan Dzulhijjah. Yaitu semua hanya menyesuaikan. Jadi bulan-bulan Masehi hanya menyesuaikan. Kemudian juga hari raya kan. Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal kan gitu ya. 1 Syawal bukan 1 bulan Masehi. Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu semua Hijriah. Ya, itu semua Hijriah. Kemudian juga misalnya terkait dengan masalah iddah. Ya, iddah wanita yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun meninggal misalnya, cerai mati. Kan di antara iddah misalnya kalau dia cerai mati 4 bulan 10 hari. Nah 4 bulan itu hitungannya bukan 4 bulan kalender Masehi, 4 bulan kalender Hijriah. Ini harus dipahami gitu kan, ketika misalnya ini dia sudah keluar dari iddah atau belum. Misalnya sudah boleh dilamar, sudah boleh dinikahi atau belum misalnya. Dan seterusnya, ini kan harus paham gitu kan. Harus dipaham bahwa 4 bulan 10 harinya itu adalah berdasarkan kalender Hijriah. Karena juga antar bulan pun ada selisih gitu kan. Bisa jadi malah misalnya dalam sebulan bisa selisih 2 hari gitu kan. Ketika kalender Islam cuma 29 misalnya. Sedangkan kalender Masehi 31 gitu kan. Berarti ada selisih 2 hari gitu kan. Bisa selisih 1-2 hari misalnya. Nah, karena itu maka ini harus dipahami dengan baik. Atau misalnya iddahnya orang yang seorang wanita yang sudah menopause ya, atau anak kecil itu kan 3 bulan ya. Misalnya seorang wanita yang sudah tidak haid lagi, belum haid atau sudah tidak haid lagi. Wanita belum haid dicerai. Berarti dinikahi masih kecil ya. Boleh tidak? Pernikahan di bawah umur ya. Ya secara syariat sih, kalau secara syariat boleh saja. Nikah misalnya masih bocil gitu kan, perempuan masih karena takut didului orang lain, nggak apa, boleh gitu kan. Nabi kan menikahi Aisyah itu masih kecil, tapi baru digauli kan setahun berikutnya. Jadi artinya secara syariat sih boleh, tapi kalau di kita kan nggak boleh gitu kan, nggak boleh ya, karena itu ya pernikahan di bawah umur itu ya ada proses tersendiri gitu. Yang jelas juga nggak biasa gitu ya, nggak biasa. Nah jadi intinya bahwa iddah wanita yang belum haid, artinya ketika dicerai atau sudah tidak haid yang menopause, maka masa tunggunya untuk tidak menikah lagi adalah 3 bulan. Nah 3 bulan ini yaitu hitungannya bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Ya 3 bulan. Kadang mungkin ya yang biasa dipakai ya bulannya bulan Masehi kan. Oh ini tanggal sekian Maret misalnya. Oh nanti berarti berakhirnya tanggal sekian bulan Masehi semua gitu kan. Itu bukan bulan Masehi. Yang jadi patokan adalah bulan Hijriah. Kemudian juga yang terkait dengan masalah persusuan. Persusuan misalnya, kan di antara syarat susuan
seseorang bahwa misalnya ada seorang anak menyusui kepada seorang wanita yang bukan ibunya gitu kan. Nah, bagaimana status si anak ini menjadi anak susuan dan ibunya menjadi ibu susuan sehingga jadi mahram di antara keduanya. Bahkan suami dari ibunya menyusui itu jadi ayahnya. Ya, jadi ayah susuan. Jadi anaknya jadi anak susuan gitu kan, anak susuan. Nah, kapan itu terjadi? Kan syaratnya itu pertama kan jika si bayi itu menyusuinya 5 kali, minimal 5 kali. Artinya 1 kali ya sampai kenyang, ya, 1 kali sampai kenyang sampai 5 kali. Nah, kemudian syarat yang kedua, ketika si anak bayi itu nyusunya usianya masih di bawah 2 tahun. Masih di bawah 2 tahun. Nah, 2 tahun ini perhitungannya 2 tahun kalender Hijriah. Ini terkait dengan halal haram gitu kan, boleh nikah atau tidak, misalnya ini mahram atau bukan. Nah, kan ada selisih gitu kan, misalnya kalau dalam perhitungan kalender Hijriah misalnya ini sudah 2 tahun. Tapi kalau berdasarkan kalender Masehi misalnya berarti masih ada 20 hari misalnya gitu kan. Kan selisihnya setahun sekitar 10 atau 11 gitu kan. Berarti ada selisih. Nah, yang jadi patokan itu adalah kalender Hijriah, bukan Masehi. Ya, karena nanti kan ada konsekuensi-konsekuensi hukum terkait masalah itu. Ini anak misalnya ketika disusui sudah 2 tahun atau belum misalnya, atau di bawah 2 tahun atau sudah lebih gitu kan. Nah, 2 tahun atau lebihnya itu patokannya 2 tahunnya itu 2 tahun kalender Hijriah, bukan kalender Masehi gitu kan. Padahal mungkin banyak orang tua yang ngitung itu ya berdasarkan kalender Masehi. Anak ini berapa tahun? 5 tahun, 7 tahun, semuanya tentunya berdasarkan kalender Masehi. Ya nggak masalah kalau untuk hal seperti itu. Apa yang terkait dengan hukum syariat seperti tadi gitu kan, misalnya anak ini menyusui dari orang lain, ini jadi anak susuan atau tidak, ya itu harus dipahami dengan benar bahwa yang ditetapkannya itu berdasarkan hitungan bulan Hijriah, tahun Hijriah, bukan Masehi. Kemudian juga ada yang namanya dalam fikih itu al-ila. Ila itu seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah saya tidak akan menggauli misalnya istrinya. Ya, ini ulama menjelaskan bahwa kalau niatnya mau mendidik istrinya itu boleh. Misalnya istrinya itu sudah terlihat ya kurang baik misalnya, kemudian ingin mendidik istrinya dengan cara seperti itu boleh. Tapi kalau tidak bermaksud itu hanya untuk menyakiti istrinya maka haram, tidak boleh. Ya, gimana seorang istri yang sah gitu kan, sudah sah malah dia bersumpah untuk tidak menggaulinya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 226 ya. Dan bagi orang-orang yang mengilak istrinya maka hendaklah dia menunggu 4 bulan ya. Menunggu 4 bulan. Dan jika dia kembali menggauli istrinya maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika seorang suami bisa bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 5 bulan misalnya, selama 5 bulan dia bersumpah seperti itu. Nah, kalau tidak bermaksud mendidik kan itu tidak boleh, itu haram ya, haram hukumnya, karena ya akan membahayakan si istri gitu kan. Ketika terjadi seperti itu maka si suami itu ditangguhkan sampai 4 bulan. Ketika batasnya 4 bulan misalnya, 4 bulan kan itu kan batas maksimal ketika seorang suami ya ingin mengilah istrinya, artinya bersumpah untuk tidak menggaulinya. Itu batas maksimalnya 4 bulan. Lebih dari 4 bulan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi maksimalnya sampai 4 bulan. Nah, ketika misalnya sampai 4 bulan ketika dia kembali kepada istrinya, ya sudah, enggak masalah. Yang penting dia wajib membayar kafarah, bayar denda gitu kan. Karena misalnya dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya 5 bulan. Nah, dia batasnya hanya dibolehkan sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan dia wajib untuk menggauli istrinya dan dia wajib membayar denda, bayar kafarah ya. Bayar kafarah. Dan kafarahnya seperti
kafarah nahdah seperti yang kemarin pernah disampaikan. Kafarah itu it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang miskin tersebut. Ya, atau memerdekakan budak, dan ini ya susah gitu kan untuk saat ini. Nah, kalau itu tidak bisa, berpuasa 3 hari. Ya, itu kafarahnya. Nah, di sini yang menjadi bahasan kita saat ini adalah bahwa ketika misalnya seorang suami melakukan seperti itu ditunggu sampai 4 bulan. Nah, ini juga 4 bulan. Ini adalah 4 bulan kalender Hijriyah. Bukan kalender Masehi. 4 bulan kalender Hijriyah. Jadi ditunggu sampai 4 bulan. Kalau misalnya dia kekeh nggak mau menggauli istri sampai 4 bulan, maka yang berwenang itu berhak untuk apa? Untuk memaksanya menggauli istrinya, kemudian bayar denda, atau kalau tidak mau maka menceraikan atas namanya. Dia nggak mau menceraikan misalnya, nggak mau juga menggauli tetap gitu kan, maka yang berwenang itu ya berhak untuk memaksanya. Karena buat apa gitu kan rumah tangga tapi dia tidak bersumpah untuk seperti itu, dan istrinya misalnya tersakiti, tersiksa gitu kan dengan hal seperti itu, terdolimi dengan hal yang seperti itu. Maka yang berwenang ya dalam hal ini kalau di kita ya seperti pengadilan agama misalnya, maka untuk menceraikannya, menjatuhkan talak. Karena ini kan membahayakan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, jadi di sini jamaah rahmat Allah, maka yang menjadi patokan bulan ini adalah bulan Hijriyah. Hitungannya bulan Hijriyah. Dia harus nunggu 4 bulan gitu kan. Sampai 4 bulan itu batas maksimal ya. Kemudian juga ada ketika berkurban kan ada syarat apa? Syarat usia hewan kurban. Kalau unta kan 5 tahun ya, kalau sapi 2 tahun misalnya. Kemudian kambing ya 1 tahun. Nah, hitungannya itu adalah hitungan Hijriyah ya, hitungan Hijriyah. Ya tentunya kalau kita bisa berpatokan dengan Masehi ya enggak masalah, karena itu pasti lebih gitu kan. Artinya lebih. Coba ketika misalnya orang ragu ini sudah memenuhi syarat apa belum gitu kan, sudah 1 tahun atau belum, ya hitungannya itu adalah hitungan bulan Hijriyah, tahunnya tahun Hijriyah ya, tahun Hijriyah, bukan dengan Masehi. Kemudian juga ada kafarah ya, tebusan ya, denda. Di antaranya misalnya seperti kafarahnya orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kan tebusannya apa? Ya bertobat, pertama bertobat kepada Allah, karena itu dosa besar ya. Itu dosa besar. Jadi dengan sengaja menggauli istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa. Dua-duanya berpuasa, sehingga itu dosa besar. Maka selain bertobat itu wajib bayar denda kan? Kafarah. Kafarahnya apa? Pertama itu memerdekakan budak. Nah, kalau itu tidak bisa, baru puasa berapa tahun? 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu dendanya gitu kan. Tadi memerdekakan budak nggak bisa, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan ini, 2 bulan hitungannya hitungan Hijriyah. Hitungan Hijriyah, jadi bukan hitungan Masehi. 2 bulan berturut-turut. Atau ada namanya kafaratul dzihar juga ya, denda karena telah mendihar istrinya. Ya, mendihar istrinya itu menyamakan istrinya dengan punggung ibunya gitu kan. Anti alayya kadhahri ummi, yaitu kebiasaan jahiliyah dulu ya. Kalau di kita rasanya tidak populer ya. Artinya mungkin tidak bisa dikatakan tidak ada gitu. Orang menyamakan seperti itu, mengatakan seperti itu. Kamu di sisiku seperti punggung ibuku gitu. Pernah ada yang melakukan seperti itu? Rasa-rasanya, dan itu ya itu haram, itu tidak boleh ya, karena menyamakan orang yang halal digauli dengan ibunya yang jadi mahram yang haram untuk digauli gitu. Itu tidak boleh ya, itu kebiasaan jahiliyah dahulu. Nah, ketika ada orang yang mendihar istrinya seperti itu, artinya menyamakan istrinya ya dengan punggung ibunya gitu, dengan punggung ibunya, maka dia wajib bayar itu gitu. Sama dendanya seperti tadi, memerdekakan budak, kalau tidak bisa ya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau di kita ya tidak bisa dikatakan tidak ada. Tapi kalau menyamakan misalnya dalam hal lain, oh kamu itu seperti ibuku, misalnya dalam gaya jalannya misalnya, atau dalam dandanannya, atau dalam pasakannya misalnya. Ya banyak kalau seperti itu, persis kayak ibu misalnya. Ini kayak pasakan ibu.
ya itu mah nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Artinya tidak ada denda untuk masalah itu, karena kalau ini harus didenda ya repot ya. Kamu tuh kayak istri, kayak ibu gitu kan, kayak ibu, kamu persis kayak ibuku misalnya, dan seterusnya. Maka ya ini bahaya itu kan kalau harus dibayar denda. Jadi yang bayar denda itu yang disebut dengan zihar, jadi menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Jadi itu biasa dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu, dan ketika bermasuk untuk mencerai ya dengan cara seperti itu. Jadi ini hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi beberapa hal ya, yang tentunya ini semua ya, yang terkait dengan tanggal, dengan bulan, yang ada kaitannya dengan syariat agama kita, hukum-hukum syari, semuanya itu tanggal dan bulannya adalah tanggal dan bulan Hijriyah, bukan Masehi. Maka dari itu ya kita tentunya ya semestinya ya lebih paham dengan bulan-bulan Masehi, bulan-bulan Hijriyah ketimbang seharusnya seperti itu gitu kan. Seharusnya kita ya lebih hafal, karena itu terkait dengan ibadah kita kepada Allah, terkait dengan ya hubungan kita dengan Allah. Hukum-hukum syariat itu yang terkait dengan tanggal dan bulan, semuanya terkait dengan tanggal dan bulan Hijriyah, bukan Masehi ya. Jadi Masehi itu hanya mengikuti, hanya menyesuaikan ya. Hanya menyesuaikan. Kalau sama ya nggak masalah gitu kan, artinya menyesuaikan. Kalau tidak ya yang jadi patokan adalah bulan Hijriyahnya, tanggal Hijriyahnya. Baik, ini hadirin rahmat Allah ya, mungkin ya sekilas terkait dengan, jadi intinya pentingnya penanggalan Hijriyah ya, untuk kita ketahui, karena ini terkait dengan ya, beragam ibadah yang terkait dengan tanggal dan bulan, semuanya terkait dengan tanggal dan bulan Hijriyah. Mungkin ini, dan seperti biasa mungkin jika ada yang perlu didiskusikan, persilakan. Berkaitan dengan nisab zakat dan haulnya, ada yang pertama mendapatkan harta sudah mencapai nisab dan memenuhi haul di tahun, itu tetap disakati sesuai dengan haulnya. Terus berikutnya ada tambahan harta, ya itu apa digabungkan, apa ada haul tersendiri harta yang berikutnya? Baik. Tidak ada harta yang sudah nisab kemudian sudah haul, maka tentunya ini berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian misalnya di tengah jalan ada tambahan lagi gitu kan, ada tambahan lagi. Nah bagaimana harta ini? Kalau dia sudah mencapai nisab sendiri, maka zakatnya tersendiri lagi, haulnya sendiri. Kalau misalnya masalah ini tadi sudah mencapai nisab, sudah haul, nah ada tambahan lagi juga sudah mencapai nisab, maka tunggu haulnya, itu artinya beda gitu kan. Misal kita punya uang sudah mencapai nisab, kemudian sisi lain juga punya emas, misalnya mencapai nisab lagi, berarti zakatnya masing-masing. Tapi kalau belum maka digabungkan. Jadi kalau belum digabungkan, nanti ya untuk kemudahan maka kemudian ya mengikuti haul yang pertama gitu kan. Maka kemudian dikeluarkan zakatnya dan digabungkan kalau belum mencapai nisab. Tapi kalau misalnya orang seperti orang punya perusahaan lebih dari satu misalnya punya ini, kemudian punya ini, kalau masing-masing sudah haul ya udah masing-masing sesuai dengan haul dan nisabnya gitu. Misalnya haulnya ini bulan ini, tapi perusahaan yang ini misalnya bulan lain lagi. Kalau masing-masing sudah mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya masing-masing. Tapi kalau belum maka digabung dua-duanya sehingga bisa mencapai nisab. Kalau masing-masing misalnya belum mencapai nisab, dua-duanya berarti nggak wajib zakat, gitu kan? Kalau dilihat sendiri-sendiri, tapi itu kan harta milik seseorang, gitu kan? Maka digabungkan. Kalau digabung menjadi nisab misalnya, maka ya harus digabung karena itu hartanya juga, gitu kan? Harus digabung. Jadi jangan beralasan, oh enggak ini kan belum mencapai nisab, padahal dia masih punya yang lain-lain, gitu kan? Ya digabung semua, gitu. Seperti itu. Jadi kalau masing-masing sudah haul dan nisab, maka masing-masing dikeluarkan zakatnya, tergantung haulnya dan nisabnya. Tapi kalau belum atau salah satunya belum, maka digabung dua-duanya sehingga dua-duanya dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam. Ya. Berkaitan dengan tadi dinamakannya menyamakan dengan punggung ibu, apakah termasuk ketika kita sedang nyijetin istri terus kemudian punggungnya, kalau kamu sama punggungnya kayak ibuku, apakah itu
Ya. Nah ini yang iya, artinya kalau menyamakan punggung gitu kan, dengan jelas dikatakan seperti itu, ya itu masuk kategori itu, gitu kan. Masuk kategori itu, karena itu asalnya itu seperti itu, ya. Asalnya seperti itu. Jadi artinya menyamakan istrinya, intinya menyamakan istri dengan ibu. Nah, di dalam, meskipun ya memang dalam pandangan jahiliyah kan itu maksudnya itu untuk menceraikan. Jadi kamu itu sudah tidak halal, kamu itu haram bagiku seperti ibuku gitu kan. Meskipun ya tidak niat seperti itu, tapi ada kesamaan gitu kan, ada kemiripan. Karena menyamakan istrinya dengan punggung ibunya, seperti itu. Allahu a'lam. Ya, Mas Dok. Untuk puasa Asyura itu apakah boleh di tanggal 10 saja atau harus digabungkan dengan tanggal 9? Oh, baik. Kemudian setelah terkait niatnya, apakah boleh niat di malam atau harus niat di malam hari atau Siang hari? Iya, siang hari. Baik. Untuk puasa Asyura ya ulama itu menjelaskan, kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau itu memberikan level peringkat gitu kan. Peringkat yang pertama adalah 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Artinya puasa Asyura sehari sebelumnya dan juga sehari setelahnya. Kemudian level yang kedua yaitu tanggal 9 dan 10. Berarti Tasu'a dan Asyura. Ya kalau sekarang berarti kemarin dan hari ini. Nah, kalau tingkat pertama berarti kemarin, hari ini dan besok gitu kan. Kemudian yang terakhir ketiga ya hanya di tanggal 10 saja. Hanya di tanggal 10 saja. Nah, dalam hal ini untuk yang pertama itu tanggal 9, 10 dan 11 ya memang ada hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Makanya sebagian ulama itu mengatakan seperti itu. Bahkan itu level pertama, jadi 3 hari, 9, 10, 11. Hanya saja ini diperdebatkan, diperselisihkan para ulama terkait dengan keabsahan hadisnya yang mengharuskan sehari sebelum dan sehari setelah, gitu kan. Tapi untuk konteks bulan ini atau tahun ini, maka ya besok kan hari Senin ya. Nah, maka kalau misalnya puasanya niatnya udah puasa Muharram dan Senin dan Muharram gitu kan, itu insya Allah tidak ada masalah. Jadi bukan berniat untuk berpuasa sehari setelahnya gitu kan, sehari setelah Asyura, tapi karena besok itu adalah hari Senin dan juga ini bulan Muharram. Bulan Muharram kan termasuk puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, Afdhalus Shiyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, jadi kalau tanpa menetapkan kapanpun misalnya kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal akhir ya bulan Muharram itu silahkan. Nah, tapi yang jadi masalah ketika misalnya belakangan kan mengkhususkan misalnya tanggal 1 Muharram dia dapat ini, itu yang nggak ada dalilnya, nggak ada dalil yang sahih gitu kan. Tanggal 1 yang ada itu yang menetapkan hari adalah tanggal 9 dan 10, itu yang ada dalilnya. Adapun hari yang lain kalau menetapkan itu tidak ada dalil. Misalnya menetapkan keutamaan tertentu, kalau tanggal 1 dapat ini, kalau tanggal 11 dapat ini, misalnya tanggal ini, itu nggak ada gitu kan. Jadi yang khusus bulan Muharram itu 9 dan 10. Nah, kalau jadi sekali lagi kalau untuk bulan ini misalnya mau dengan besok, karena besok Senin dan juga ini Muharram, boleh gitu kan. Boleh. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kemudian yang kedua itu 9, 10. Nah, sebagian ulama mengatakan yang jelas ada dalilnya itu ya 9, 10 gitu kan. 9, 10 jadi hari ini Tasu'a dan kemarin Tasu'a dan hari ini Asyura. Jadi 2 hari. Itu sudah cukup. Nah, mau ditambah besok misal karena besok hari Senin dan juga ini bulan Muharram, maka itu bagus gitu kan, bagus. Nah, kemudian yang ketiga ini hanya di hari Asyura saja. Berarti sehari hanya hari ini saja. Ya boleh, meskipun sebagian ulama menghukuminya makruh ya. Karena kan Nabi ketika beliau mengetahui ya, orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura, kenapa kalian berpuasa? Karena ini hari Allah menyelamatkan Nabi Musa gitu, dan menenggelamkan Fir'aun. Maka kata Nabi, aku lebih berhak daripada kalian gitu kan, terhadap Nabi Musa. Jadi berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Maka beliau pun puasa gitu kan. Tapi kemudian kata Nabi ya, untuk menyelisihi mereka orang-orang Yahudi yang puasa di hari Asyura ini, maka Nabi kemudian berazam, jika aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa tanggal 9
untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tapi Nabi tidak sempat puasa tanggal 9 karena keburu meninggal. Jadi artinya ini yang disebut dengan sunnah hamdiyah, sunnah yang menjadi cita-cita Nabi. Jadi Nabi berkeinginan melakukan sesuatu tapi belum kesampaian karena keburu meninggal. Dan ini termasuk sunnah gitu kan. Makanya bagi orang sekarang disunahkan puasa tanggal 9 dan 10 seperti itu. Tapi misalnya kalau ada orang baru bisa tanggal 10-nya saja, insya Allah ya boleh. Ya, dia berpahala gitu kan. Puasa Asyura yang kata Nabi, aku berharap dia akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hanya 1 hari Asyura saja. Jadi itu yang pertama ya. Jadi artinya boleh gitu kan, mau puasa 1 hari ini saja, atau kalau dengan kemarin ya, kemudian hari ini yaitu lebih baik, atau sekarang bisa dengan besok, hari ini dengan besok, maka itu baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan niatnya, apakah harus di waktu malam ya? Kalau Ramadan iya ya, disebutkan dalam hadis man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Nah, ulama menjelaskan itu untuk bulan Ramadan, puasa Ramadan. Wajib niat itu di waktu malam. Tapi kalau untuk puasa sunnah, ya, untuk puasa sunnah boleh di waktu siang. Artinya tidak harus waktu malam. Yang menjadi landasannya adalah ketika Nabi datang ke rumah Aisyah, ya, artinya sudah siang gitu. Kemudian Nabi bertanya, apakah ada makanan? Apa kata Aisyah? Tidak ada wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Ngamuk-ngamuk gitu. Enggak ada makanan. Apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa saja. Masya Allah. Artinya Nabi sudah niat apa? Mau makan. Niat makan gitu kan. Niat makan. Artinya niat tidak puasa awalnya karena nanya makanan. Makanan untuk di apa? Dimakan kan. Niat untuk makan. Tapi kata Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa saja. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau kita apa kurang nafkahnya, nggak dikasih nafkah apa, pakai apa aja. Masya Allah. Nabi idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Artinya kalau untuk puasa sunnah gitu kan, maka tidak diharuskan niat di malam hari. Boleh. Yang penting dia belum makan, belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau pagi-pagi sudah minum teh gitu kan, sudah makan mendoan, ya, kemudian niat puasa aja gitu kan, ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Artinya kalau dia belum melakukan hal yang membatalkan puasa, kemudian dia niat berpuasa misalnya, nggak masalah, nggak apa-apa. Allahu a'lam. Baik, sudah waktu Isya. Oh ya. Terkait dengan niat bisa mohon penjelasan. Mohon maaf mungkin sekedar untuk memantapkan saja. Saat sholat bukan waktunya kapan? Karena beberapa pemahaman ada yang mengatakan sebelum takbir niat dalam hati, bahkan ada yang mengatakan harus dilafalkan. Kemudian setelah itu pada sisi yang lain ada yang mengatakan saat takbir itu dipaskan hatinya dan sebagainya. Itu ini yang pertanyaan pertama. Jadi yang pertanyaan waktu secara waktu niat itu seperti pada yang betul seperti yang gimana. Terus yang kedua katanya jadi zakat tadi. Kalau punya kendaraan Ustaz, kan nilainya juga besar, melebihi nisab emas katakanlah gitu lah. Waktunya bisa lebih dari 1 tahun dan sebagainya. Apakah kewajiban zakat ada di dalamnya? Terima kasih. Baik. Yang pertama tadi niat ketika sholat. Niat itu kan disebutkan para ulama qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Bermaksud, berazam melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Jadi berarti ya di saat melakukan itu, di awal melakukan itu. Jadi ketika sholat, baik ketika mau sholat, meskipun ya ketika orang misalnya dari rumah berangkat ya sudah niat mau sholat gitu kan. Niat mau sholat itu niat yang umum gitu kan, niat yang umum, sudah niat mau sholat dia sudah dapat pahala, langkahnya gitu kan dapat pahala, menghapus dosa itu karena dia niat mau sholat. Nah ketika mau sholat ketika takbir ya niat lagi gitu, artinya untuk memastikan ini sholat apa, sholat tahiyatul masjid, sholat duhur, atau sholat duha misal, atau sholat sunatul wudu, kan itu perlu niat gitu kan, perlu niat untuk membedakan ini sholat apa. Jadi di saat takbiratul ihram dia sudah ya artinya dia niat mau sholat gitu kan, dan tidak perlu dilafalkan karena repot kalau harus dilafalkan ya. Repot artinya ya Allahu Akbar itu dia sudah niat mau apa gitu kan,
Allahu Akbar mau makan gitu kan. Dia pasti mau sholat gitu kan, mau sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki kendaraan ya, atau ya apapun juga gitu, memiliki rumah dan seterusnya, apakah wajib zakat? Ya ini yang membedakan ya antara zakat dengan pajak. Kalau pajak, orang punya kendaraan butut pun harus dipajaki ya, punya rumah butut pun harus dipajaki gitu kan. Tapi kalau zakat, orang-orang yang memiliki harta benda gitu kan, yang untuk kepemilikan saja gitu kan, untuk dipakai, untuk digunakan, tidak wajib zakat. Punya kendaraan misalnya dia 10 koleksi kendaraan, selama untuk dipakai, untuk koleksi, nggak ada wajib zakat ya, nggak ada wajib zakat, kecuali kalau kendaraan itu misalnya disewakan, maka itu pun yang diwajib dizakati bukan kendaraannya gitu, tapi hasil sewanya. Kalau mencapai nisab dan sudah 1 tahun gitu kan. Kita punya rumah, misalnya rumah banyak gitu kan, rumah pun itu tidak wajib zakat gitu kan, tidak harus dizakati, kecuali itu kalau disewakan, maka hasil sewanya, dikontrakan, hasil kontrakannya, atau barang-barang tadi, harta-harta tadi ya kita perjualbelikan. Kita jual beli kendaraan, jual beli tanah, jual beli rumah misalnya, maka itu jadi barang dagangan. Kalau jadi barang dagangan ya wajib zakat, karena itu masuknya kategori urudut tijarah, barang dagangan yang diperjualbelikan. Hukum asalnya misalnya, hukum asal HP wajib zakat tidak? Tidak gitu kan. Tapi kalau dia bisnis HP, maka masuknya ya bisnis. Kalau dibisniskan, misalnya kita bisnis apapun ya itu masuknya kategori apa? Barang dagangan, wajib zakat. Wajib zakat. Jadi kalau dat bendanya, dat hartanya misalnya tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Orang misalnya jualan perabotan rumah tangga, jual kulkas misalnya, itu gak wajib zakat secara datnya gitu kan. Datnya. Tapi ketika itu diperjualbelikan apapun itu, maka menjadi harta komoditi zakat, yaitu barang dagangan. Orang punya kendaraan misalnya ini untuk anaknya, untuk cucunya, untuk istrinya banyak gitu kan. Selama itu dipakai seperti itu nggak ada kewajiban zakat. Nah yang kadang lucu ya di pemahaman sebagian masyarakat, misalnya dia baru beli kendaraan, keluarkan zakatnya gitu kan. Ya zakat apa gitu kan? Ya, baru beli misalnya ini wajib zakat gitu kan. Atau baru dapat uang wajib zakat, ya nggak ada. Ya sedekah ya silahkan gitu kan. Sebagai bentuk syukur misalnya diberikan karunia harta, beli kendaraan misalnya mewah, beli rumah, bersyukur gitu kan, dengan mensedekahkan sebagian hartanya bagus, tapi itu bukan zakat. Ya karena zakat ada SOP-nya, ada aturannya, ada aturan bakunya. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya ya wajib zakat gitu kan. Jadi artinya rumah yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan misalnya tidak ada kewajiban zakat meskipun nilainya melebihi nisab, di atas nisab misalnya. Kecuali kalau itu diperjualbelikan. Makanya misalnya orang jual kendaraan nih, ditulisi, atau rumah dijual, itu kan kendaraan dijual, artinya itu dia bisnis itu, gitu, membisniskan, maka menjadi barang dagangan. Kalau dia bisniskan, artinya dia perjualbelikan, dia jual beli rumah, jual beli kendaraan, maka itu jadi barang dagangan. Kalau barang dagangan wajib dizakatin meskipun belum laku. Tapi sudah berputar 1 tahun, nilainya kan melebihi nisab gitu kan, itu wajib dizakati. Kalau dia bisnis itu gitu kan, meskipun belum laku. Jadi zakatnya itu tidak nunggu laku, tapi dia punya benda itu, punya barang dagangan itu, dan sudah nisab, sudah 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam. Ya. Kita dengan tadi jual beli itu, pokoknya mau jual tanah untuk kebutuhan, sedangkan sudah dipasang dijual, apa perlu sebelum laku perlu dizakati. Itu yang pertama. Terus kedua, berkaitan yang zakat perdagangan tadi perlu dijelaskan lagi, dispesifik. Nilainya, pokoknya nilainya sudah mencapai nisab, walaupun sebelum laku tetap tiap tahunnya dizakati. Yang pertama, kalau dia berniatnya bukan untuk bisnis, tapi misalnya karena kebutuhan dia jual rumahnya
karena kebutuhan dia jual kendaraannya ya. Kalau sekedar itu artinya bukan niat untuk berbisnis gitu kan, bukan niat untuk berbisnis, maka tidak masuk kategori ini. Misalnya dia jual ini karena mau misalnya dipindahkan gitu kan, mau beli di tempat lain misalnya gitu kan, bukan niat untuk berbisnis gitu kan, bukan niat untuk seperti itu, hanya untuk kebutuhan ya, maka insya Allah tidak masuk kategori ini. Kemudian nah yang tadi kalau misalnya dia memang niatnya bisnis gitu kan, bisnis properti atau apapun gitu kan, maka ya kalau sudah, karena kan kalau dalam perdagangan yang dihitung itu termasuk modal kan dihitung, kemudian barang yang masih ada, barang yang bisa ada dengan ini, dengan diuangkan gitu kan, ini kalau dijual lakunya sekarang berapa, dihitung semua, dihitung semua. Tapi kalau aset yang tidak bergerak gitu kan, atau bukan tidak bergerak ya, artinya aset, sekedar aset seperti tokonya, tanahnya tidak dihitung, kendaraan misalnya yang untuk transportasinya tidak dihitung gitu kan. Jadi yang dihitung keuntungan, modal, dan barang yang masih ada itu dihitung semua. Nah kalau sudah mencapai nisab misalnya dan sudah 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Nah tahun berikutnya misalnya ini barangnya nggak laku, juga nggak laku, tapi ya masih nisab gitu, ya tetap tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Sama seperti orang punya emas, misalnya punya emas gitu kan, sudah nisab gitu kan, sudah 1 tahun, ya 1 tahun kemudian ya dia keluarkan zakatnya. Tahun berikutnya gitu kan masih tetap nisab gitu kan, ya tetap, artinya zakat itu kewajiban tahunan, tiap tahun selama hartanya memenuhi syarat. Allahu a'lam. Baik, mungkin ini hadirin yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.